Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma ma'ahu balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami fanzur madza tara qala ya
abatif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan hidayahnya lah kita semuanya dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan serta menghadirkan ruh dan jasad kita ke Masjid As-Salam yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in hingga kepada umat akhir zaman yang senantiasa ikhlas dan istiqomah menghidupkan sunnah beliau. Pun atas asma khatib saya mengajak kepada hadirin jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita sebagaimana definisi takwa: imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dengan seikhlas-ikhlasnya serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dengan sesobar-sobarnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang mana Allah sudah mencanangkan bahwa di dalam bulan Zulhijjah ini terdapat dua amal ibadah yang sangat istimewa, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada di bulan-bulan yang lain, hanya ada di dalam bulan Zulhijjah. Ibadah apa itu? Pertama, ibadah kurban, dan kedua, ibadah haji. Namun sebagaimana kita pahami bersama bahwa ibadah kurban dan ibadah haji merupakan dua di antara sekian banyak ibadah-ibadah yang memerlukan biaya, tidak hanya sekedar niat saja, tidak hanya sekedar melaksanakan saja, tapi harus ada pengorbanan, yaitu pengorbanan secara finansial. Dan kalau kita rata-ratakan, satu musola itu rata-rata per 2 RT, dan tingkatan masjid itu per 2 RW. Kalau di tingkatan Medland Cilensi, satu RT terdiri dari 150 kakak, satu berarti 2 RT. Untuk musola 300 kakak. Namun rata-rata musola di Medland Cilensi itu hanya ada 3 sapi yang kurban. Kemudian kalau RW, tingkatan RW itu 6-7 ekor sapi. Berarti setiap musola dalam 300 kakak itu hanya 21 orang yang melaksanakan kurban. Dan RW itu hanya 42 sampai 49 yang melaksanakan kurban, dibandingkan dengan 300 atau tingkatan RW yang 5 RT itu sekitar 1.200 kakak. Masya Allah. Jadi lebih banyak yang menerimanya daripada yang berkurban. Apakah selamanya sikap seperti ini dibiarkan begitu saja? Tahun kemarin menerima daging kurban,
Masa tahun sekarang menerima tahun kurban lagi? Lalu bagaimana dengan tahun depan? Apa hanya cukup dengan hatur nuhun panitia? Saya sangat berterima kasih dengan panitia. Mudah-mudahan berkah semuanya. Ada solusi yang menurut saya syar'i luar biasa, bahwa di samping kurban secara syariat, ada juga kurban secara hakikat. Di mana ini dalilnya? Salah satunya di dalam kitab Sirrul Asrar yang kemarin saya baca di dalam Sirrul Asrar bab 13 yang dibacakan di Masjid Jami Taman Cilengsi. Wa qala al-musannifu, berkata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, al-ibadatu, di antara ibadah-ibadah yang hampir semuanya ibadah itu, nau'aini, itu ada dua macam. Pertama, al-ibadatu bisyari'ati, ibadah bernuansa syariat. Yang kedua, beribadah bil haqiqati, ibadah yang bernuansa hakikat. Bagaimana kalau ibadah bernuansa syariat? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk melaksanakan ibadah kurban harus ada pengorbanan finansial, dan rata-rata kurban zaman sekarang itu 3,5 sampai 5 juta baru bisa berkurban kambing atau sapi. Namun bagaimana bagi saya yang seandainya belum bisa berkurban, masa tiap tahun hanya menerima daging kurban saja? Berhubung saya sudah membaca kitab Sirrul Asrarnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menyatakan bahwa ibadah itu ada syariat, ada hakikat, maka secara syariat saya pun berkeinginan kuat untuk melaksanakan ibadah. Namun apalah daya, ternyata dihitung-hitung belum cukup untuk melaksanakan ibadah secara syariat. Saya laksanakan saja ibadah kurban secara hakikat. Bagaimana secara hakikatnya? Ketika orang-orang, bahkan ketika sebelum orang-orang melaksanakan kurban syariat, dirasa di dalam diri saya muncul sifat-sifat hewan, sifat-sifat kambing, sifat-sifat domba, sifat-sifat sapi yang ke depan menanduk, ke belakang menyepak, ke bawah menenduk dan lain sebagainya. Maka di saat itulah saya tidak perlu untuk bertemu dengan panitia, saya hanya bertemu dengan diri saya sendiri, kemudian menyatakan di dalam diri, Bismillahi nawaitu an adbaha hadhihi sifatil hayawani lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sereset, darah muncrat keluar, namun darah secara hakiki. Binatangnya mati, namun binatang secara hakiki, sifat-sifat kehewanan saya mati seketika juga. Lalu bagaimana kalau seandainya besoknya tumbuh lagi sifat hewan dalam diri saya? Tinggal mencegah. Kalau pekan depannya tumbuh lagi sifat hewan-hewan yang lebih banyak, tinggal sembelih lagi. Seperti itulah pandangan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bagi solusi bagi orang-orang yang belum bisa melaksanakan kurban secara syariat. Insya Allah kalau kurban secara hakikat dan secara syariat dilaksanakan, tidak ada lagi sifat-sifat hewan yang ada di dalam diri seseorang. Tidak ada lagi sifat-sifat keinginan untuk menguasai hak-hak orang lain. Karena sebagaimana kambing atau sapi itu tidak pernah peduli ini teh rumput punya tuan saya atau bukan. Yang penting saya lihat, saya sikat, saya ingat, begitu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ibadah yang paling dicintai Allah pada saat ini adalah ibadah haji. Namun sebagaimana kita pahami bersama, ibadah haji pun memerlukan pengorbanan finansial yang sangat luar biasa. Tahun dulu booking seat itu 25 juta dan pelunasan hanya 10 juta. Tapi tahun 2003
booking seat tetap 25 juta dan pelunasan 24, katakanlah 25. Jadi sama dengan 50 juta baru bisa melaksanakan ibadah haji, belum syukuran dan lain sebagainya. Katakanlah habis 60 juta untuk ibadah haji. Di dalam riwayat yang mu'tabar ada kisah tentang seorang ulama yang hendak melaksanakan ibadah haji, yakni Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Kemudian di pertengahan jalan beliau melihat seorang nenek-nenek yang mengais-ngais sampah. Ditanyalah oleh beliau, "Wahai nenek, sedang apa engkau nenek?" "Alhamdulillah," katanya, "Tuan, saya melihat ini ada daging bangkai." Betapa terkejutnya Syekh Abdullah Mubarak mendengar daging bangkai, dibilang, "Alhamdulillah, nenek, bukankah itu haram? Bangkai yang sudah demikian, yang sudah daging yang sudah menjadi bangkai dimakan?" "Iya, haram itu buat tuan yang memiliki finansial cukup, tapi buat saya dan keluarga yang sudah berhari-hari tidak makan, halal saja." Itu demi mendengar ucapan si nenek tersebut, maka diberikanlah semua uang yang tadinya untuk biaya haji, maka diberikan kepada nenek dan memutuskan untuk pulang saat itu juga. Di pertengahan jalan ketika sedang tertidur, beliau mendengar suara dari alam gaib, "Wahai fulan Muhammad Abdullah Mubarak, bahwa ketahuilah olehmu, saat ini yang beribadah haji ada sekian ratus ribu, tapi tidak satupun yang aku terima, namun ada satu orang haji yang aku terima padahal dia tidak melaksanakan hajinya." Dia nggak sadar bahwa yang dia maksud, yang di suara maksud itu dirinya. Setelah itu pulang aja ke kampungnya. Pas di kampungnya berbarengan dengan orang yang pulang haji, lalu disambutlah orang-orang penepuk-nepuk Tuan Syekh Abdullah Mubarak. "Wahai Tuan, terima kasih pertolongannya, terima kasih pertolongan." "Pertolongan apa?" "Tuan telah menolong saya waktu ibadah-ibadah di pelaksanaan ibadah Mekah dan Madinah." "Tidak, saya tidak melaksanakan haji." Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan posisi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad dengan seorang malaikat sehingga hajinya diterima dan yang lainnya tidak diterima. Kemudian bahwa ada satu hadis kanjeng Nabi dari riwayat Imam At-Tabrani yang menyatakan bahwa seseorang yang belum bisa melaksanakan ibadah haji bisa untuk mendapatkan ibadah haji, bahkan hajinya haji yang sempurna. Bagaimana? "Man ghada ilal masjidi," barang siapa yang mengunjungi masjid, "la yuridu illa ayyata'allamu khairan aw yu'allimuhu," tidak ada maksud lain kecuali akan mengamalkan apa yang dipelajari atau mengajarkan apa yang akan dipelajari di masjid tersebut, "kana lahu ka'ajri hajin," maka seolah-olah dia mendapatkan pahala ibadah haji. Haji yang bagaimana? Taman hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Masya Allah. Jadi untuk melaksanakan datang ke masjid, tidak usah peci kita harus putih dulu, pun tidak usah kita harus mengeluarkan 60 juta dulu, tapi laksanakan saja, datang ke masjid atau musola di mana saja adanya, supaya Allah memantaskan diri kita untuk bisa bersujud di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Sebab dilihat dari hakikat ibadah haji adalah perjalanan seseorang dari masjid menuju ke masjid untuk kembali lagi ke masjid. Maka untuk memulai memakmurkan masjid, tidak perlu kita untuk harus bersujud dulu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, tapi sujudkan saja kening ini di masjid apapun namanya, di musola apapun namanya, supaya Allah memantaskan diri kita untuk segera melaksanakan sujud di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian para hadirin jamaah sekalian, sebenarnya ada beberapa syariat
dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, kurban. Yang kedua, syariat haji. Ini adalah mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Yang ketiga, khitan. Bahwa yang pertama kali melaksanakan ibadah khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhtatana Ibrahim alaihissalam ba'da thamanina sanatan wa huwa bil qudum. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan setelah beliau berusia 80 tahun. Wahtatana bil qudum, dan beliau berhitam dengan menggunakan kampak. Tidak seperti zaman modern sekarang, ada anestesi, ada pisau bedah yang kecil dan selain sebagainya, sehingga aman dan nyaman bagi orang, bagi anak kecil yang dihitan sekalipun. Tapi zaman dulu Nabi Ibrahim tidak ada dokter, tidak ada tabib. Ayat tampak habak demi apa? Demi kecintaan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Ibrahim merasakan sakit? Sakit luar biasa, tapi sakitnya terkalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pelaksanaan doa iftitah. Salah satu bagian di dalam doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda wa ma ana minal musyrikin. Surah Al-An'am ayat 79 ini sebagai ungkapan rasa syukur Nabi Ibrahim alaihissalam setelah sebelumnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang disangkanya bulan itu adalah Tuhan, ternyata subuhnya redup itu bulan. Kemudian melihat bintang, disangka pula itu bintang Tuhan, tapi bukan, karena subuhnya sudah redup. Kemudian melihat matahari lebih gagah, lebih perkasa, disangka Tuhan, ternyata bukan. Kemudian Allah menurunkan hidayah kepada beliau bahwa yang engkau cari sesungguhnya wahai Ibrahim adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diri dan jiwaku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka dijadikanlah penggalan kalimat tersebut sebagai salah satu syariat dari Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan oleh umatnya. Satu hal yang menjadikan pertanyaan bagi kita, kenapa hanya umat Nabi Muhammad saja yang diperintahkan sholat, sedangkan umat-umat yang lainnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada yang melaksanakan sholat? Salah satu jawabannya adalah Allah ingin kemuliaan yang tadinya khusus untuk para nabi ditibakan pula kepada umatnya kanjeng Nabi. Allahu Akbar, betapa sangat sayangnya Allah kepada kita selaku umatnya. Yang terakhir, salah satu syariat yang berasal dari milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah sepenggal dari kalimat dari tahiyat akhir yang dinyatakan dalam Tasyifatus Saja bahwa wal kamilatu as-salawatu al-ibrahimiyah. Salawat yang paling sempurna pembacaannya ketika salawat iftitah terakhir adalah salawat ibrahimiyah. At-tahiyyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan hamba-hamba yang paling bersyukur, hamba-hamba yang paling berkenan untuk melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li
walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahi ala ma awjaba hamdah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abdun rafa'a majdah fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.